أحييكم سلاما عاطرا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبع الهدى. أما بعد، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المكرم صاحب البيت Al-Hajj Yulianto beserta keluarga, kemudian yang dimuliakan Allah, para hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Telago Biru, Majelis Ilmu Telago Biru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ya, bahwasanya segala sesuatu yang harus kita lakukan itu bertolak ukur dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur itu harus menjadi sebuah tabiat. Mestinya bersyukur itu tidak harus diperintah. Betul nggak Pak? Kalau ada orang baik buat baik ke kita pasti langsung ucap terima kasih. Kalau yang tak ucap terima kasih itu budak kecil. Kalau dibagi permen dia balik, baru dibagi tahu orang tuanya sana terima kasih. Kalau orang yang sudah tahu diri tidak perlu lagi diingatkan untuk bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat salam atas Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar Pak ya. Jadi sholawat ini adalah amaliyah yang ringan ya. Kalau zikir itu perlu hudur. Kalau zikir itu perlu hudur. Hati kita harus hadir ya. La ilaha illallah atau astaghfirullah ya. Tidak bisa kita la ilaha illallahnya sambil berjalan ya, sambil apa. Tapi kalau sholawat kita boleh baca sambil berjalan, tidak masalah. Nah, inilah istimewanya sholawat. Bu, ada ibu sini ya? Ada Bu. Ada ya? Kalau misalnya goreng, la ilaha illallah, kan agak lain rasanya, betul ya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu Pak Yulianto ya? Masa apa pindang ya? Ngaduknya, menjadi sesuatu yang tidak hudur hatinya. Tapi kalau sholawat boleh. Ya, sallallahu alaihi Muhammad boleh. Ya Bu, Ibu nyuci Bu. Ada lagi Bu nyuci, mulai laundry semua sekarang mah. Tidak ada lagi yang nyuci, laundry semua. Kok masih Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi sholawat itu penting. Karena keuntungan dari sholawat itu bukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sudah jelas tempatnya di surga. Kita mendoakan Nabi kita. Nabi tak butuh doa kita. Betul tak Pak? Nabi tak butuh doa. Sudah, beliau sudah dengan kemuliaannya ya, jadi manfaat kita bersalawat adalah untuk diri kita sendiri, agar nantinya kita layak. Kita layak. Nah, ini. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak pernah mendengar nama kita, namanya disebut oleh kita. Ini menjadi pertanyaan nanti ya. Tanda seseorang itu mencintai sesuatu, maka faktor min dzikri. Tanda orang mencintai sesuatu itu dia sering nyebut ya. Tiap hari cerita tentang kebun, tiap hari cerita tentang kebun. Berarti yang paling dicintainya kebunnya. Tiap hari cerita tentang mobil, ini mobil aku, mobil. Berarti yang paling dicintainya mobilnya. Tidak pernah dengar cerita dia tentang istrinya.
berarti dia tidak cinta. Iya lah ya, kalau istri tidak cerita ini apa ya? Ada pula yang cerita cincin, mana-mana cincinnya. Jadi kita tanda cinta kepada Nabi kita sering menyebutnya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baik, ini kali pertama saya datang ke sini ya. Jadi wajah asing juga ya. Ya enggak apa-apa ya, insyaallah ya kebersamaan kita itu tidak ada yang kita tahu kapan dan di mana kita akan bertemu. Saya ketemu Pak Yulianto 2022. Ya, ada kita rencana? Enggak ada. Di mana kita ketemu? Di Mekah. Enggak ada ketemu, enggak ada catatan, enggak ada jadwal. Hari ini juga sebetulnya bukan jadwal saya. Ya kan ya? Jadwal Ustaz. Qadarullah. Nah, beliau berhalangan. Ya kata orang kan tak ada kayu rotan bon jadi yang penting jalan, betul? Nggak ada kapal perahu jadi yang penting kita tetap berlayar. Nah alhamdulillah malam hari ini qadarullah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita bertemu. Tidak ada lain niatan kita di sini adalah selain untuk tazkirah, untuk tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus senantiasa saling mengingatkan ya, karena selagi masih ada tertanam iman di dalam hati kita, maka peringatan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Selagi dalam hatinya masih ada iman, peringatan itu akan berharga bagi diri kita. Tapi kalau sudah ada rasa sombong, merasa sudah paling tahu, sudah paling mengerti, nah itu bukan iman yang bersemayam di dadanya, tapi apa? Kesombongan. Ini min iyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi topiknya diminta ya kepada saya. Maka kenapa akhirnya saya itu spontanitas saja itu ya, membawa acara, saya buat judul ya. Karena memang tidak ada Bapak Ibu, apa yang mau kita cari hidup di dunia kalau bukan kemuliaan? Pengen kayo? Pengen apa? Diam nggak lo? Nggak pengen kayo? Pengen, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, apa guna? Betul? Kayo, tapi di mana-mana orang menghina, apa guna? Betul nggak Pak? Oh Bu? Oh, Bu cepat jawab, kalau Bapak kalah mau loading dulu ya. Tidak. Ilmu juga begitu, kita pengen pintar, betul Pak? Pengen tahu semuanya. Tapi di dalam diskusi dia menyalahkan orang lain, menganggap dirinya benar sendiri, maka tidak kemuliaan yang dia dapat dari ilmunya ya, tapi kehinaan. Jadi dalam hidup ini kita mau mencari kemuliaan. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Tidak bisa kita mulia, pasti kita akan senantiasa terhinakan ya. Aynama thuqifu, di mana saja dan kapan saja kita akan hina, kecuali dengan dua poin ini yang harus kita jaga dan kita pelihara. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini simple Pak secara bahasa ya, tapi aplikasinya kadang kita sering lupa. Yang pertama hablum minallah. Ini prioritas utama dalam hidup kita ya. Kalau istilah orang tuh bertanya dia, untuk apa hidup? Ngapa hidup? Ya kan? Cuma nunggu waktu sholat kan? Nah, itu kan orientasi hidupnya kan? Orientasi hidupnya. Untuk apa hidup? Hidup saya hanya menunggu waktu sholat. Sampai kapan? Sampai mati. Lalu apa yang kamu kerjakan di dunia? Ya, mencari aktivitas di sela-sela waktu sholat. Nah, itu orientasi hidup. Hubungan dengan Allah bukanlah perkara yang sulit sebetulnya. Hubungan dengan Allah bukanlah perkara yang sulit sebetulnya. Karena Allah tidak banyak meminta kepada kita. Yang banyak minta itu siapa? Kita.
Betul Pak? Yang banyak minta tuh gitu. Kalau berdoa, sholatnya sebentar, doanya ngapa galau. Kalau Allah tidak ada. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat aku, kata Allah. Selesai. Bagaimana cara mengingatnya? Tidak sulit. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu mau ingin ku ingat, kata Allah, syaratnya satu. Apa? Ingat aku. Pak, kita kalau ketemu orang, orang ini sebetulnya pernah kita ketemu, pernah kita kenal. Tahu-tahu saat itu kita ketemu dan kita lupa. Betul Pak? Pernah ada macam itu? Siapa lah ya? Lupanya. Aduh lupanya. Padahal dia nilai yang minjamin kita. Minjamin apa? Kira-kira yang minjamin duit kita tadi, mana perasaannya? Tahu kita lupa tadi? Hah? Ya Allah, padahal dia datang ke rumah berulang-ulang, lunak giginya pada lidah, minta tolong. Begitu dia senang, lupa dia nanti. Macam mana perasaan gitu? Hah? Kesal tak? Oh ini orang tak tahu. Nah bagaimana dengan Allah? Apa yang kita bawa waktu kita lahir? Tidak ada. Kemuliaan apa yang kita bawa ketika lahir? Tidak ada. Betul Pak ya? Tidak ada sama sekali. Kehormatan yang kita dapat saat ini datang dari mana? Kita terhormat sekarang luar biasa. Betul? Senang kita saat ini bisa beribadah. Senang saat ini kita punya fasilitas, punya pakaian, punya fasilitas semuanya. Dari mana? Emang ada kita bawa dari sana? Enggak ada. Dan itu semua adalah pemberian Allah. Bagaimana mungkin kita bisa lupa pada Allah? Manusia saja marah, kesal. Ya. Makanya Allah marah Pak. Ya. Kalau tidak bersyukur, maka akan aku inna adzabi lasyadid. Nah hubungan dengan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi keniscayaan bagi kita. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah? Banyak cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mudah adalah kita sholat. Ibadah paling mudah dan paling murah di dunia. Betul tak Pak? Ibadah paling mudah dan paling murah. Betul tak? Kalau salah ngomong Pak ya, kita ini boleh ya. Saya suara memang agak keras, hati lembut. Sholat itu ibadah yang paling mudah. Bandingkanlah Pak dengan ritual ibadah-ibadah agama lain. Bandingkan. Kita sangat mudah dan murah. Mudahnya gerakannya itu lawak. Ya, Bu, gerakan sholat jangan tukar-tukar. Ya, ibu ini sering aerobik, betul Pak? Sering senam, benar ya? Kagak ditukarnya gerakan sholat. Maaf Pak ya, ini saya sampaikan karena sudah ada Pak. Sudah ada. Celoteh ini tidak, faktanya ada. Jadi sholat sampai kiamat tidak boleh dirubah. Ya kalau tidak boleh dirubah artinya kita tidak akan pernah susah karena sudah hafal. Susah tidak kalau sesuatu itu yang sudah kita hafal kita kerjakan? Susah tidak? Tidak, karena sudah hafal. Dan gerakannya tidak membutuhkan banyak tenaga. Itu cara kita mengingat Allah. Murah. Sholat tadi kita berapa kena duit? Tak ada. Apa pakaian yang harus kita pakai? Tak ada yang mewah. Harus pakai gamis? Tidak. Harus pakai? Tidak. Semuanya murah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita, tidak ada yang menyulitkan kita sebagai hambanya. Wa mallahu dhallamun lil 'abid. Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah.
Kalau mau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti dalam keadaan sulit, maka ketika senang banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Kapan ingat Allah? Kalau sudah duit dah hati. Kalau dagangan sudah dah laku. Kalau harga sawit turun, baru ya Allah khusyuk, nangis. Atau mohon maaf ketika ditimpa musibah, anak sakit, istri sakit juga lah ya, jangan lari ya, kalau lari pusing gitu. Sakit atau kita sakit, nah ketika itu baru kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini yang menjadi masalah kita. Khuliqal insanu halu'a, idza masyahul khairu manu'a, wa idza masyahul syarru jazu'a. Kita ini kalau senang lupa, kalau susah berkeluh kesah. Nah ketika berkeluh kesah itu Allah terasa dekat. Nah ini salah dalam bersikap. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau mau diperhatikan Allah ketika kita susah, maka ketika kita dalam keadaan senang, ingatlah Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Nah, ini sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala tidak banyak perintah kepada kita, Pak. Haji mahal, Pak. Haji mahal, Pak ya? Bu, haji mahal, Bu. Itu mahal karena kita tinggal di Indonesia. Betul tak? Mahalnya pergi haji tidak ada bayar, Pak. Melaksanakan ibadah haji tidak dipungut bayaran, Pak. Ada tidak pakai ihram bayar? Tidak ada. Wukuf di Arab ada tidak bayar? Tidak ada, Pak. Yang bayar itu apanya? Ongkosnya. Betul. Sama dengan kita kalau mau sholat dari sini ke Istiqlal misalnya. Sholat di Istiqlal bayar tidak? Tidak. Yang kita bayar apa? Ongkos pesawatnya, Pak. Masa nak gratis pula awak yang berangkat? Betul. Karena kita berada di tempat jauh dan itu bukan sesuatu yang mahal dibanding dengan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sikap kita untuk terhindar dari kehinaan. Ya, zikir kepada Allah itu tidak sulit, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita banyak mencari tempat yang indah. Betul, Pak? Ya. Mencari tempat healing. Tahu healing, Pak? Tempat menenangkan diri. Betul. Pergi ke puncak. Ya, tahu-tahu dari puncak jatuh mati. Tenangnya lah tuh. Akhirnya kan tenang, nak bergerak lagi kan? Atau ya, bepergian atau menyiapkan fasilitas yang luar biasa untuk kenyamanan hidup kita. Ya, kasur yang kurang empuk kita tambah lagi. Betul. AC yang kurang dingin kita tambah lagi supaya kita merasanya nyaman. Padahal kebutuhan jasmani itu semua. Yang dibutuhkan diri kita adalah kenyamanan rohani. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ada orang yang kebutuhan jasmaninya nyaman. Ilianto mungkin pakai tempat tidurnya apa merek kasur? Hah? Tidak mungkin 3 roda, betul, Pak? Betul. Ada tempatnya begitu nyaman, begitu indah, ya. Kalau logika akal pasti enak tidur. Logika akal pasti enak tidur. Tapi ada orang yang di atas kasur itu semalaman tidak terpejam matanya. Betul? Karena gelisah. Ternyata kenyamanan hidup itu bukan di fasilitas. Fasilitas hanya pendukung. Intinya di mana? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau ya kita bacalah beberapa riwayat, Pak ya. Ada ulama-ulama, sahabat-sahabat yang kalau sudah zikir kepada Allah, ya itu luar biasa. Enak ya? Kalau Rasulullah sudah sampai pecah-pecah kakinya ya, Pak ya. Ada lagi kalau Nabi Daud lain lagi, Pak ya. Zikirnya, ibadahnya ya, sampai burung-burung hinggap ya. Kalau Sayyidina Ali lain lagi, Pak. Kalau sholat dia panah nancap di pahanya bisa
Sayyidina Ali kalau sudah sholat panah Pak ya, nancap di pahannya bisa dicabut, dan dia tidak merasa. Itu semut berjalan, woi terasa nih itu. Ya. Nah inilah yang harus kita tingkatkan Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Yaitulah tarbiyah, membiasakan diri. Tidak ada yang berat di dalam syariat. Tidak ada yang berat di dalam syariat. Tidak ada. Haji tidak berat. Ya. Haji tidak berat. Hanya saja kita kadang melaksanakannya tidak tepat waktu. Kenapa terasa berat? Karena umur sudah lanjut. Makanya terasa berat. Ya. Pergi haji berat. Karena masalahnya nunggu dulu, masih bujang. Sudah bujang, nunggu dulu punya anak. Sudah punya anak, nunggu dulu anak tamat sekolah. Sudah anak tamat sekolah, nunggu dulu anak kawin. Sudah anak kawin, nunggu cucu, nunggu pensiun. Nah, pensiun baru. Nah, yang salah siapa? Bukan berat, tidak berat. Ya, cuma kita memplannya kadang-kadang salah. Ya, memprioritaskannya salah, sehingga dia terasa berat. Ya. Sholat tidak berat, tidak ada yang berat di dalam sholat itu. Ya, tidak ada beban yang kita angkat, betul lah. Ya, tidak ada beban sedikit pun yang kita angkat. Oh, tidak bisa berdiri, boleh? Duduk tidak bisa, ada apa? Akibat banyak makan apa kalau tumbuhan dulu? Banyak makan kacang, ya? Kurangi masakan kacang di sini. Ya? Ayatnya tidak bisa berhenti sholat, tidak. Allah takhfifkan lagi, mudahkan lagi. You boleh baring sholat. So nggak ada yang susah dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah. Nah kalau masih tidak mau juga, siapa yang salah? Jangan salahkan Allah. Karena itulah faktanya. Kenapa menjadi berat? Bukan pelaksanaannya yang berat, tapi hatinya yang berat. Caranya bagaimana? Tidak ada lain, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Bapak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hablum minan. Masih ada waktu kita ya. Nah, hablum minan nas ini Bapak Ibu, kalau dengan Allah simpel, murah dan mudah. Kalau dengan manusia berhubungan, wah ini kita agak repot ya. Sebanyak itu orangnya, sebanyak itu pula caranya. Kalau dengan Pak Yulianto mungkin lain ya. Atau dengan Pak apa nih pembawa acara tadi? Pak Toro. Hah? Berbeda-beda ya. Kalau dengan Allah semua kita sama saja ya. Allah la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Mau pakai baju apa kamu? Safari kah? Gamis kah? Ya kan ya? Atau pakai hem kah? Atau pakai, Allah tak tengok itu, Allah tak lihat itu. Oh apa kendaraan kau datang, Allah tak lihat itu. Oh tinggi badanmu, pendek, putih, hitam, tak tengok itu. Kalau kita tengok dulu Pak, siapa yang datang, betul lah ya? Betul lah. Apa yang kita tengok pertama sekali? Oh, tengok dulu, ya. Bajunya apa dia pakai? Kalau compang-camping, sikap kita beda. Betul lah ya? Kalau dia datang pakai sepatu klimis, pakai baju setrikaan bagus, pakai ini, turun pakai dari kendaraan mewah, kita menghadapinya pasti beda. Betul? Dengan ini kita manusia. Lalu bagaimana kita menyikapi dengan manusia ini? Kalau kita mau mengikuti gaya yang dilakukan oleh manusia, maka yang repot kita sendiri Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, yang terbaik kita lakukan adalah khairun nasi anfa'hum linnas. Yang jelas kita berikan yang bermanfaat kepada orang. Itu saja Pak. Berikan yang bermanfaat kepada orang lain. Karena itulah identifikasi orang yang baik. Identifikasi orang yang baik adalah orang yang bisa memberi manfaat. La tastahi min a'ta'il qalil fa inna hirmani aqalla minhu. Jangan pernah kita malu untuk berbuat baik sekecil apapun.
Karena yang lebih jelek itu adalah yang tidak berbuat sama sekali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, Pak. Ya. Dan di akhirat adalah tempat kita menuai. Kalau kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, berbuat, beramal kita di sini. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah lebih baik. Tidak boleh malu daripada tidak sama sekali. Nah, perbuatan baik, ya, ini harus ada barometer. Harus ada barometer. Tidak bisa kebaikan itu hanya diukur oleh akal manusia. Coba lihat sekarang, Pak. Banyak sekali penilaian-penilaian yang dianggap baik, akhirnya ditoleransi keberadaannya. Iya kan? Kenapa? Karena dianggap baik oleh akal. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan ini ya. Di Jambi ini sudah ada juga ini. Ya, sudah ada juga ya. Ada perilaku-perilaku menyimpang, ya, yang juga terjadi di zaman-zaman atau umat-umat terdahulu, ya. Itulah istilahnya apa? Bahkan ada yang sudah menikah, Pak, ya, padahal dia laki-laki sama laki-laki. Kacamata mereka memandang ini sebuah kebaikan. Nah, ini kan jadi masalah karena kebaikannya tidak bersumber dari al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi perbuatan baik kita harus terukur. Barometernya apa? Mir rabbik. Dari Allah Subhanahu. Kita syariat Islam jelas. Ya, mengukur kebaikan itu jelas. Ya. Hal terkecil yang bisa kita lakukan dari kebaikan apa kata Rasulullah? Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Beraktivitas, beramal kita, ya, dengan sesama manusia. Manusia terdekat dengan kita adalah tentu kedua orang tua kita, ya Pak Haji, ya. Bagaimana sikap kita dengan orang tua? Bagaimana sikap kita dengan anak? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kita di dunia pendidikan ini, Pak, ya. Jadi ada seorang anak sudah hampir mau wisuda, ya. Tapi begitu mau dites, ya, ada tes baca ayat kursi Al-Quran, dia tak bisa baca, Pak. Sudah mau wisuda, umur berapa tuh, Pak? Kira-kira, Pak? 23 tahun, Pak. Pak dengan ta beda di dia, Pak, nggak jelas, Pak. Jim aho, bingung dia, Pak. Bu, kalau jim titiknya berapa? Nah, berapa? Hah? Jim titiknya berapa, Bu? Seko apa dua? Seko? Itu kho, Bu. Hah? Titiknya seko di bawah. Nah, itu keterangannya lengkap. Kalau seko baik, kho juga titiknya seko. Kho titiknya seko. Ba titiknya ada, Pak. Nauzubillah. Nah, ketika ditelusuri, dia memang tidak dikenalkan oleh orang tuanya. Siapa nak kita salahkan, Pak, dalam keadaan ini, Pak? Iya kan? Jadi sikap ini harus interaksi, harus timbal balik. Ya. Jangan sampai orang tua selalu minta agar anaknya berbakti kepadanya. Tapi sebagai anak, sebagai orang tua kita juga harus sadar, layakkah kita, ya, anak berbakti kepada kita. Betul nggak, Pak? Betul ya? Ada anak durhaka, ya salah. Anak tidak boleh pernah durhaka kepada orang tua. Tapi orang tua ada tidak yang durhaka kepada anak? Ada tidak, Pak? Sekarang luar biasa, Pak. Ya? Orang tua ada yang mohon maaf ya, Pak, ya. Bahkan anaknya menjadi istrinya. Betul, Pak? Anaknya dijadikannya istrinya oleh orang tua. Min iyazubillah. Nah, ini hubungan-hubungan terdekat ini yang harus kita jalin. Kita tidak berpikir besar akan mengubah atau memperbaiki dunia, ya. Yang terpenting di awal-awal langkah kehidupan kita adalah memperbaiki bagaimana rumah tangga ini hablum minan nas yang paling diutamakan. Khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu ya, bersosialisasi adalah orang yang paling baik sosialisasinya kepada keluarganya. Dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi harus dimulai dari sana, Pak. Hubungan kemasyarakatan kita ya, harus dimulai dari rumah tangga. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana memperlakukan anak dan istri kita, atau istri bagaimana memperlakukan suami dan anak bagaimana dia berperilaku kepada kedua orang tua. Ada lagi kasus-kasus banyak kita dapati. Ada seorang anak yang tidak mau mengaji, lantas diperintah oleh bapaknya, tapi yang marah bukan bapaknya, yang marah anaknya. Nah, ini hubungan yang hablum minan nasnya tidak terkendali. Hablum minan nasnya tidak terkendali. Nah, kalau hal ini terjadi, maka duribat alaihimud dhillah, pasti hina. Pasti kehinaan. Oleh sebab interaksi yang tidak harmonis. Dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bagaimana mungkin kita cerita memberi manfaat besar kepada orang lain, kepada lingkungan, sementara memberi manfaat kepada keluarga saja kita masih tidak teruji. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Hablum minallah wa hablum minan nas. Khairukum anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya dengan apa yang kita miliki. Man lahu mal falyatasaddaq bimali, man lahu ilm falyatasaddaq bimali, man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwati. Jangan kita memaksakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan fasilitas apa yang kita miliki. Tunggulah lagi, aku kalau kayo baru aku pernah sedekah. Itu berencana berbuat baik dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Tunggulah aku kalau kuat, ya aku nolong dia. Berarti kita merencanakan sesuatu perbuatan baik yang tidak bisa kita lakukan. Nantilah aku bangun itu kalau aku sudah punya jabatan. Nah, ini menjadi sesuatu yang hampa. Yang benar itu apa? Kita berbuat baik dengan fasilitas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal terkecil ya yang ada pada diri kita. Apa Pak misalnya Pak? Ya itulah kata Rasulullah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Rasanya kalau senyum bae Pak lah susah di kita. Cuman kira-kira Pak. Kalau senyum baiklah susah di kita, apalagi yang mau kita berikan pada orang? Senyum baik tidak mau. Kita tengok sekarang siapa yang tidak senyum. Kalau senyum saja tak mau kita, karena Rasulullah itu tabassam. Rasulullah itu merasa senyum, dia wajahnya itu penuh dengan senyuman. Jadi kalau orang melihat dia itu senang, karena Rasulullah tabassam. Ini hal terkecil. Dan kita tidak malu, Rasulullah tidak malu dengan melakukan perbuatan yang sekecil itu. Karena itu adalah perbuatan baik. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ada beberapa poin lagi yang sudah saya siapkan di sini, ya. Kalau memang masih ada waktu, maka nanti selepas Isya akan kita lanjutkan kembali. Sampai di sini dulu dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.